Got it. Jadi teman-teman bisa menggunakan tombol Got it untuk menerima rekaman ini. Kita akan memulaikan diskusi kita di hari ini, bincang asik teologi, membuat teologi lebih fun, lebih ringan, bisa dibawa asik begitu. Karena banyak sekali orang yang mungkin belum mengenal lebih jauh lagi tentang dunia hermeneutik, maka kami memutuskan untuk mengambil pembicara dari luar negeri, asik sekali, dari Swiss, sekitar wilayah Sangihe, Nerianto Adilang, untuk membawakan materi ini yang setelah didiskusikan merupakan materi yang menarik, dengan judul Manifestasi dalam Animasi Menguak Narasi Injil dalam film Avatar The Legend of Aang. Namun sebelum kita memulaikan diskusi kita di sore hari ini, kita akan buka dengan doa dan mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami ketika kesempatan yang indah di sore hari ini Engkau berikan kepada kami. Anugerah-Mu tidak putus-putusnya dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami akan memulaikan diskusi kami di hari ini, bincang asik teologi yang diprakarsai oleh Himapro Teologi. Berkatilah kami semua, khususnya buat pemateri kami di hari ini, untuk Nerianto Adilang, yang nantinya akan memberikan pengarahan kepada kami semua, tetapi juga akan menjelaskan berbagai hal pemikirannya. Biarlah kami boleh terpacu, kami boleh termotivasi untuk memberikan pertanyaan, tetapi juga akan memberikan sumbangsi pemikiran teologis yang lahir dari hal-hal yang ada di sekitar kami. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami buka acara di sore hari. Amin. Sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin masih menyalakan mic-nya atau masih tidak dalam kondisi mute, mungkin boleh di-mute dulu karena kita akan segera mendengar pemateri hari ini. Tanpa berlama-lama, tanpa perkenalan yang lebih, karena mungkin tidak semua orang yang tidak tahu Kopo, atau tidak sedikit yang tahu. Rata-rata mungkin dalam room ini 84 orang sudah mengenal siapa Rianto Adilang. Kalau pemateri mungkin bisa menyalakan kamera, saya tidak melihat pemateri lagi. Oh, ada. Di pin mungkin Kang, musisi pin Kopo. Rianto Adilang atau yang kita kenal dengan sebutan Kak Opo merupakan dosen dari Swiss sekitar wilayah Sangihe yang saya bilang tadi. Kebanggaan kami para mahasiswa yang ada di Nusa Utara yang hadir, merupakan dosen program studi teologi, menjabat sebagai sekprodi sekarang, dan beliau juga mengampu beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu dan teman-teman juga mungkin. Di kelas saya mendapat studi perjanjian baru dari beliau, bahasa Yunani, homiletika, dan beberapa mungkin yang lain sempat kami ikuti di kelas Islamologi juga. Beliau untuk latar belakang studi beliau studi S1 S2 di Institut Agama Kristen Negeri Manado, dan inilah dia dengan dosen, mungkin salah satu dosen dengan usia yang muda juga. Dan hari ini akan, tanpa berlama-lama lagi, kita akan melihat beliau akan memberikan materi soal manifestasi dalam animasi. Mic ini diserahkan kepada Bung Rianto Adilang. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat sore dan shalom untuk kita semua teman-teman mahasiswa. Karena tema atau tajuk dari kegiatan ini adalah bisik atau bincang asik, berarti kita akan memperbincangkan tema ini dengan cara yang asik, ya, dengan cara yang ringan, dengan cara yang tidak harus tegang-tegang. Artinya meskipun ini bentuknya dalam seminar virtual, tapi kita akan membuatnya menjadi menyenangkan. Kita akan membuatnya menjadi fun untuk kita semua. Nah, ini tujuannya saya mengangkat tema yang sudah ada di layar kaca, teman-teman.
manifestasi dalam animasi, menguak narasi Injil dalam film Avatar: The Legend of Aang. Harus saya akui bahwa ini sesuatu yang sangat jarang, sesuatu yang sangat tidak biasa dalam lingkungan akademik kita. Tapi harapan saya adalah bahwa kemudian kegiatan ini bisa berkelanjutan, dan kemudian tema-tema seperti ini tidak lagi menjadi tema yang tabu dalam pembahasan akademik, tidak lagi menjadi tema yang dianggap remeh-temeh, tapi menjadi sesuatu yang dirasa layak dan patut untuk diperbincangkan, kata pembawa acara SILED. Nah, teman-teman, bagaimana kita melihat manifestasi Yesus Kristus tepatnya dalam sebuah animasi? Dan apa yang akan kita angkat saat ini adalah animasi film Avatar: The Legend of Aang. Tepatnya, kalau dari kacamata saya melihat ada narasi Injil dalam film Avatar: The Legend of Aang. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke. Emak-emak said, tunggu, balik dulu. Sudah lewat, guys. Mana ini DP operator? Balik. Astagfirullahaladzim. So, di mana ini? Boleh keluar dulu? Boleh kasih batal DP share screen, nanti kita share dari sini, Josto. Kasih keluar DP share screen. Nanti kita share screen dari sini. So, thank you ini. Saya batal aja, nanti tas share dari sini. Ya, berakhir. Oke, terima kasih. Tong pulang semua, tunggu. Makasih Kak materinya. Dari sini ya teman-teman. Oke, kalau begini bisa terlihat teman-teman? Bisa Kak. Oke, bisa ya. Oh wait, mana ini? Bisa, ada Kak. Oke, sip. Nah, teman-teman, kita mulai dari sini. Emak-emak said ya, mama bilang nonton kartun itu buang-buang waktu. Nah, menurut teman-teman, apakah ini benar atau salah? Apakah benar bahwa nonton kartun itu buang-buang waktu atau salah pernyataan ini? Bagi saya, pernyataan emak-emak ini bisa jadi benar, tapi bisa juga jadi salah. Bisa punya nilai kebenaran, tapi bisa juga dipertentangkan. Dalam keadaan apa? Menurut saya, perbincangan atau kata-kata emak-emak alias mama-mama ini bisa jadi benar ketika kita menonton kartun hanya dalam upaya untuk menghibur diri. Hanya untuk tujuan entertainment. Maka kita tidak akan mendapatkan apapun dari tontonan kita itu. Sebaliknya, perkataan orang tua ini mungkin akan jadi salah ketika ternyata melalui proses nonton kartun kita mendapatkan banyak hal. Apalagi ketika lewat nonton kartun kita bisa memperkuat iman. Ini bahasa rohaninya ya. Lewat menonton kartun, lewat menonton animasi, kita mendapatkan sesuatu untuk pengembangan iman, tetapi juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dan ini berarti sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Nah, sesuai dengan tajuk atau tema yang saya angkat dalam pembahasan atau dalam bisik teologi sore hari ini, yaitu kita akan menguak ada narasi Injil. Ada kisah Yesus Kristus yang tertuang dalam film animasi Avatar: The Legend of Aang. Apa saja itu? Kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari latar ceritanya, dari latar belakang kisahnya. Nah, teman-teman, mari melihat ada dua kesamaan yang kental di sini. Jadi latar cerita baik Avatar: The Legend of Aang, baik Injil yang mengisahkan tentang Yesus Kristus, itu sama-sama diwarnai dengan kondisi perang. Kalau latar cerita Avatar: The Legend of Aang adalah kondisi perang atau lebih tepatnya penjajahan oleh negara api. Pada saat itu negara api menjadi negara yang sangat mendominasi dan negara lain itu merasakan eksploitasi yang sangat menyiksa. Kemudian hal ini selaras atau sangat mirip dengan keadaan yang diusung oleh Injil, tepatnya pada masa Intertestamen. Jadi
masa intertestamen atau masa sebelum Yesus Kristus lahir adalah keadaan yang kita sering kenal atau sering orang dengar waktu di pengantar perjanjian baru atau studi perjanjian baru 1, ada yang namanya silent age atau abad kegelapan, yaitu ketika bangsa Roma yang mendominasi. Perhatikan ya, kalau di Avatar negara api yang mendominasi. Kalau di sini ada bangsa Roma yang mendominasi dan kemudian dia mengeksploitasi bangsa-bangsa lain atau ras-ras lain atau suku-suku lain di masa intertestamen di dunia perjanjian baru. Nah, apa yang menjadi sama antara Avatar The Legend of Aang dan Yesus Kristus adalah bahwa ketika dunia membutuhkannya, dia menghilang. Ketika dunia membutuhkannya, dia menghilang. Ini kalimat apa ya? Sangat terkenal lah dari film Avatar The Legend of Aang. Ketika dunia membutuhkannya, dia menghilang. Saat dunia sangat membutuhkan sosok Avatar untuk mengakhiri perang, Avatar justru tidak ditemukan lagi. Dia justru menghilang. Sama halnya atau sama kondisinya dengan masa intertestamen, yaitu ketika dunia sangat membutuhkan Allah, ketika dunia sangat membutuhkan Sang Elohim atau Sang Adonai. Saya minta maaf untuk teman-teman perjanjian lama ya, saya agak menyelaraskan dua nama ini, saya minta maaf. Ya, tapi intinya ketika umat sangat membutuhkan Tuhan, Tuhan tidak berbicara lagi. Ya, Tuhan berhenti berfirman. Tentu teman-teman tahu apa yang terjadi di masa silent age atau masa intertestamen, masa antar perjanjian ini. Di sini, baik Avatar Roku dan Sang Elohim, keduanya sama-sama raib saat dunia membutuhkannya. Oke, teman-teman, sampai di sini masih bisa mengikuti dan masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Kak. Oke, Bisa, kalau begitu kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada kesamaan lain yang kita temukan dalam film Avatar dan kemudian dengan narasi Injil atau kisah tentang Yesus Kristus. Keduanya sama-sama berawal dari sebuah aksi genosida. Nah, apa ini genosida, teman-teman? Teman-teman boleh cari ini di Google, ya, boleh cari di Wikipedia apa itu genosida. Genosida adalah istilah untuk pemusnahan suatu ras. Jadi ada satu ras yang ingin dilenyapkan secara menyeluruh, ya. Makanya di situ ada kata gen. Jadi yang berhubungan dengan gen tersebut, ras tersebut atau suku tersebut itu kemudian akan dipangkas sehabis-habisnya sampai tidak tersisa lagi. Nah, untuk kisah Avatar dan kisah Yesus Kristus, dua-duanya sama-sama diawali oleh genosida dan genosida ini sangat amat mirip. Kita mulai dari kisah tentang Yesus Kristus. Pada saat itu genosida yang terjadi adalah pembunuhan bayi di Bethlehem oleh Herodes yang takut akan nubuatan perjanjian lama yang dia anggap sebagai ramalan akan masa depan. Nah, sedangkan di film Avatar, genosida justru terjadi kepada semua pengendali udara. Pada saat itu negara api, tepatnya Raja Api Ozai, memerintahkan pasukannya untuk bunuh semua pengendali udara di kuil udara. Supaya tidak akan ada lagi pengendali udara yang tersisa. Kenapa? Karena dia juga takut sebuah ramalan. Ada ramalan yang bilang bahwa ketika Avatar Roku mati, Avatar sebelum Aang mati. Ya, kenapa? Oke, teman-teman mungkin boleh dimatikan dulu mikrofonnya ya, supaya tidak mengganggu proses penerimaan materi saat ini. Oke, pada saat itu, ketika Raja Api memerintahkan pasukannya, dia takut terhadap sebuah ramalan yang bilang bahwa ketika Avatar sebelum Aang, Avatar Roku mati, maka akan lahir seorang Avatar baru dari pengendali udara. Jadi ini adalah sebuah ramalan ya, ada lingkaran Avatar yang kalau orang nonton filmnya ada lingkaran Avatar di mana Avatar akan berpindah-pindah. Kalau periode ini atau masa kehidupan ini dia dari suku air, maka periode berikutnya dia akan lahir dari kerajaan bumi, seperti itu. Nah, teman-teman, mari perhatikan di sini. Kedua genosida yang dilakukan itu sama-sama karena ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Ketakutan terhadap ramalan. Apakah kesamaan ini kebetulan?
Ya, saya tidak percaya yang namanya kebetulan. Berarti saya masih punya bukti yang lain sebagai bukti persamaan antara kisah Yesus Kristus dan kisah Avatar Eng. Kita lanjut. Nah, teman-teman, mereka sebetulnya baik Avatar Eng maupun Yesus Kristus itu sama-sama didesak oleh ekspektasi, namun muncul dengan realita. Nah, di sini kalau orang mau memperhatikan, mereka sama-sama datang dalam keadaan konsep masyarakat. Yesus hadir dalam keadaan konsep masyarakat yang mengharapkan hadir Mesias politik yang kedatangannya akan membawa pedang dan mengalahkan bangsa Roma dan membawa Israel pada puncak kejayaan. Nah, demikian pula dengan Avatar Eng. Masyarakat pada saat itu punya ekspektasi bahwa dia akan lahir sebagai avatar yang tegas, yang kekar, yang perkasa, yang akan mengalahkan negara api dan kemudian mengalahkan Raja Api Ozai dan menyudahi perang sehingga kedamaian dapat kembali terjadi. Nah, teman-teman, ini yang menarik. Karena baik Yesus Kristus maupun Eng sama-sama mendobrak ekspektasi masyarakat tersebut. Kita mulai dari Yesus. Yesus datang dalam ekspektasi umat Israel yang mengharapkan sosok Mesias yang mengangkat pedang, yang menyudahi perang dengan perang. Artinya bahwa dia akan mengalahkan bangsa Roma dengan mengangkat pedang dan membawa umat Israel kembali kepada kejayaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Yesus justru datang dalam kelemah lembutan, mati di tangan penjajah, namun kemudian bangkit kembali. Dan kemudian sangat jauh dari gambaran dan ekspektasi umat Israel, yaitu Mesias yang gagah perkasa. Datang masuk kota mengendarai keledai dan sangat hina dalam pembawaannya. Sangat amat sederhana. Dan ini sama sekali tidak menjawab ekspektasi mereka. Kemudian, Avatar Eng juga demikian. Avatar Eng juga hadir dalam keadaan yang sangat kontradiktif. Jadi ada desakan ekspektasi yang kemudian sangat kontradiktif dengan dirinya sendiri. Jadi pada saat itu masyarakat mengharapkan bahwa dia lahir sebagai seorang avatar yang gagah perkasa, yang mengalahkan negara api dan kemudian mampu membawa kedamaian kembali. Jadi menghadirkan kedamaian dengan perang. Namun keadaannya justru sangat beda. Eng yang hadir justru adalah seorang anak kecil yang juga adalah seorang biksu. Nah, kita tahu dan kita paham ada ajaran dalam kehidupan seorang biksu. Mereka tidak boleh menyakiti makhluk hidup lain. Dan bahkan mereka menjalani kehidupan sebagai seorang vegetarian, ya. Jadi mereka tidak boleh menyakiti makhluk hidup yang lain, apalagi membunuh. Nah, dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin dia berperang dengan negara api? Bagaimana mungkin dia membunuh Raja Api? Sedangkan dia adalah seorang biksu yang punya ideologi yang jelas bahwa mereka tidak boleh mengambil nyawa dari makhluk hidup. Nah, oleh karena itu teman-teman, kemudian konsep ini sama-sama diruntuhkan dengan realita. Yesus hadir sebagai konsep Yesus kasih, gitu ya. Yesus yang penuh dengan kasih, yang kemudian mengalahkan bangsa Roma tidak dengan perang, tapi justru dengan cinta kasih. Yang dikalahkan juga bukan cuma bangsa Roma, tapi juga alam maut, bahkan semua dosa manusia. Bagaimana dengan Avatar? Ya, kita melihat kisahnya bahwa tanpa kekerasan dia bisa menyudahi perang. Tanpa membunuh dia bisa mengakhiri perang. Bagaimana kisahnya? Teman-teman boleh mungkin nonton lagi, download di Telegram atau bagaimana, buka di YouTube. Ada aksi heroik di episode terakhir kalau tidak salah, ketika Avatar berhadapan dengan Raja Api Ozai. Nah, akan kita bahas setelah slide yang ini, ya. Kita lompat ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, mereka sama-sama membongkar tatanan lama. Baik Yesus maupun Avatar Eng sama-sama mengubah paradigma. Jadi ada paradigma lama yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mereka tinggali, tapi kemudian paradigma itu mereka bongkar. Mereka ubah sampai menjadi sebuah paradigma yang baru. Nah, untuk konsep Yesus, dia hidup dalam masa perjanjian baru yang sebelum kehadirannya itu menganut hukum rimba. Siapa yang kuat,
dia yang berkuasa. Siapa yang punya kemampuan, siapa yang punya kekuasaan, dia yang akan memegang kekuasaan. Dia yang akan memegang pemerintahan. Nah, hal ini selaras dengan apa yang dialami oleh Avatar Aang ya. Jadi pada saat itu siapa yang menguasai elemen bending, siapa yang punya kemampuan untuk mengendalikan elemen adalah mereka yang terkuat. Sedangkan ada orang-orang lain yang kita bisa nonton film Avatar ya, tidak semua orang bisa mengendalikan elemen, tidak semua orang punya kemampuan untuk mengendalikan elemen. Ada orang-orang yang hidup di negara api, hidup di suku air, ya tinggal di kerajaan bumi, tapi mereka hanya sebagai penduduk dan tidak bisa mengendalikan elemen sesuai dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Artinya mereka kemudian menjadi masyarakat yang seperti dianaktirikan karena mereka tidak punya kans, tidak punya kesempatan untuk menjadi penguasa, tidak punya kans, tidak punya kesempatan untuk dianggap sebagai pribadi yang kuat. Oleh karena itu, maka mereka harus menerima keadaan ketika mereka dijadikan masyarakat kelas 2. Nah, kita kembali ke kisah Yesus. Hukum rimba yang tadi ketika siapa yang kuat maka dia yang berkuasa, ternyata dibongkar tatanannya oleh Yesus. Sehingga hukum rimba berganti dengan hukum kasih. Jadi ya hukum yang terutama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Bahkan Yesus tambahkan kasihilah musuhmu, berdoalah kepada orang yang mencaci kamu dan sebagainya. Jadi artinya ternyata hukum siapa yang kuat, dia yang berkuasa, ini ditentang dan dirobohkan oleh Yesus. Sama halnya dengan Avatar Aang. Konsep elemen bending yang membawa orang pada kekuasaan ketika seseorang nanti boleh jadi penguasa ketika dia bisa mengendalikan elemen, ini diperbaharui oleh Aang. Baginya ternyata elemen bending itu dipakai untuk perlindungan diri. Dan kalau orang sudah nonton, tadi ada pertanyaan ya dari Torang Petamang, orang akan lanjut ke Avatar The Legend of Korra. Ya. Mungkin tidak akan terlalu banyak, tapi kalau orang sudah nonton juga yang versi Korra, waktu itu orang diajak pada satu scene dan episode, kita diajak untuk bertemu dengan avatar pertama, yaitu Avatar One. Dan di situ kita melihat bahwa pada sejarahnya, elemen bending atau pengendalian elemen memang diberikan atau diserahkan oleh singa kura-kura atau kura-kura singa, itu di gambar ini guys. Ya. Kura-kura singa raksasa. Iya, kura-kura singa raksasa, Kang. Nah, ini dia yang kemudian mengemban atau membawa kota-kota atau pemukiman penduduk di atas pundaknya. Nah, mereka lah yang sebetulnya punya kemampuan untuk mengendalikan elemen. Mereka yang sebetulnya secara naluri punya kemampuan untuk mengendalikan elemen. Nah, singa kura-kura raksasa ini kemudian memberikan kemampuan tersebut kepada orang-orang, kepada warga atau kepada penduduk yang pada saat itu akan siap untuk mencari makanan di luar perlindungannya. Pada saat itu akan ada ancaman di luar perlindungannya sebab pada saat itu manusia masih hidup berdampingan bersama para roh. Jadi ada roh yang akan mengganggu manusia, mencelakakan manusia, dan cara manusia untuk bertahan adalah dengan cara mengendalikan elemen. Jadi sejak awal dari sejarahnya pengendalian elemen adalah untuk melindungi diri. Ini fungsinya untuk protect, bukan untuk menyakiti. Nah, sampai di masa Avatar Aang, ternyata penggunaan elemen bending sudah bergeser sangat jauh. Terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Raja Api. Ketika Raja Api memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan atau kemudian untuk menindas bangsa-bangsa yang lain, maka kita melihat bahwa ternyata fungsi dari pengendalian elemen tidak sama lagi. Ini bergeser sangat jauh dan menjadi sangat amat negatif, menjadi amat sangat buruk. Maka berguru kepada singa kura-kura raksasa, Aang mempelajari satu teknik baru yang beda dengan elemen bending, yang beda dengan pengendalian elemen, yaitu energy bending, pengendalian energi. Nah, apa yang dilakukan oleh Aang dengan pengendalian energi adalah apa yang dia lakukan pada Raja Api di episode terakhir. Dia tidak membunuh Raja Api, tapi dia mengambil atau menghilangkan kemampuan elemen bending, menghilangkan kemampuan Raja Api untuk mengendalikan elemen api, sehingga dia tidak bisa lagi menyakiti. Nah, apa yang ditempuh oleh Aang ini kemudian tidak menyalahi ideologinya.
Dia tidak membunuh, dia tidak menyakiti. Dia hanya menciptakan kedamaian. Dan saya pikir inilah sebuah kesamaan yang sama. Ketika hukum rimba dibongkar menjadi hukum kasih, elemen bending juga dibongkar menjadi energi bending. Meskipun sampai di Avatar Korra kita melihat masih banyak pengendalian elemen, bahkan bercabang-cabang. Tadi ada istilah bahwa sebanyak denominasi di Avatar The Legend of Korra. Tapi intinya, energi bending juga semakin ditekankan. Bahwa ternyata pengendalian elemen hanya bertujuan untuk melindungi diri, untuk menjaga diri supaya tidak ada dalam bahaya. Tapi energi bending diperuntukkan untuk mengendalikan energi orang lain dan mengambilnya ketika dia salah menggunakan elemen bendingnya. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian, mari kita lanjut. Di sini ada dua orang produser dari film Avatar ya. Jadi ada Michael Dante DiMartino dan Bryan Konietzko. Mereka berdua, kalau kita mau teliti dan kita lihat latar belakangnya, betul tadi Penak bilang bahwa ini difilmkan ya atau pertama kali tayang di tahun 2005. Nah, mereka bukan pendeta, bukan teolog, bukan misiolog. Tapi kenapa bisa punya produk hermeneutik yang sangat kuat? Kenapa bisa menginterpretasi sebuah narasi Injil, dan ini kan bukan hanya satu perikop ya teman-teman, ini satu kitab malah. 3 kitab malah. Kemudian bisa diinterpretasikan dengan sangat mudah, diberi bumbu-bumbu hiburan, diberi bumbu animasi, diberi bumbu fantasi, tapi tidak kehilangan esensi. Ketika ini mereka berikan bumbu-bumbu tersebut dan tidak kehilangan esensi, maka ini sampai dengan baik kepada anak-anak. Jadi ini adalah sebuah mahakarya hermeneutik, tapi di dalamnya ada misi terselubung, ada pesan pastoral konseling, dan ada teologi yang sangat kuat. Pertanyaannya, kalau mereka tidak punya latar belakang teologi yang kuat, mengapa bisa? Dan apa dampaknya? Kemudian, kita lanjut ya. Sebetulnya bagi saya ini adalah sentakan keras untuk para teolog. Kenapa? Pertama, karena ini adalah sebuah karya hermeneutik interpretatif yang sangat hebat. Ada misi tersembunyi atau misi terselubung yang sangat menjanjikan. Ingat, yang nonton Avatar The Legend of Aang atau The Last Airbender, ini bukan cuma orang Kristen loh, ya. Lewat sebuah narasi sederhana, kita bisa melihat pola atau perjalanan kehidupan Yesus Kristus, dan ini disaksikan oleh banyak orang dan bukan hanya orang Kristen. Tanpa sadar, mereka sudah memahami seluk-beluk kelahiran Yesus Kristus, latar belakang kelahirannya, apa yang terjadi di masa-masa kelahirannya, yang mungkin dalam keadaan tertentu belum dikuasai oleh seorang Kristen, atau bahkan seorang mahasiswa teologi. Kemudian, di sini sebetulnya ada sebuah kisah yang rumit. Kita harus akui bahwa perjalanan kehidupan Yesus Kristus itu rumit. Nah, kisah rumit ini oleh kedua produser tadi bisa dibungkus dengan sangat sederhana, jadi menyenangkan, dan kemudian bisa diterima oleh anak-anak. Narasi Injil ini kemudian disuguhkan dalam bentuk hiburan. Nah, kalau kita bijaksana, sama seperti pengantar di bagian awal-awal tadi, emak-emak Said, kalau kita bijaksana, ini juga mengandung filsafat untuk kehidupan. Bahwa selalu ada cara lain untuk menyelesaikan masalah selain kekerasan. Ini menampar saya luar biasa ya. Paling banyak bafetos tuh Kang di prodi teologi ya. Tapi ya ini filsafat yang tidak bisa kita bohongi. Bahwa ternyata selalu ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menempuh jalan kekerasan. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini kuncinya ya. Teologi adalah aktivitas beriman dan berpikir. Ini dari kacamata saya. Nah, maka berteologi berarti beriman sambil berpikir. Hermeneutik dimulai dengan satu langkah sederhana, yaitu berpikir. Teman-teman, kita semua pasti sudah pernah belajar hermeneutik ya, teman-teman yang teologi apalagi ya, apalagi yang biblika. Nah, tapi semua pasti sudah pernah mengalami atau melakukan yang namanya hermeneutik. Nah, ini penting, salah satu langkah penting untuk menyusun khotbah. Bahkan kalau ada teman-teman lain yang di luar prodi teologi, dari PAK, dari pastoral, dari misiologi, dari yang lain juga akan belajar yang namanya hermeneutik. Nah,
Sekarang kita sudah punya lusinan, bahkan puluhan metode hermeneutik. Ada kritik naratif lah, ada kritik historis, ada kritik sumber, kritik teks, dan sebagainya. Dan kita sudah punya metode-metode terbaru dalam hermeneutik. Namun teman-teman, bagi saya, metode-metode yang sangat baik ini tidak akan berguna kalau kita tidak memulainya dengan proses berpikir. Artinya, kita belajar dari kedua produser tadi, yang tidak punya latar belakang teologi, namun bisa menghasilkan sebuah karya hermeneutik yang baik, karena mereka memulainya dengan cara berpikir. Maka aset hermeneutik paling besar dalam dirimu adalah pikiranmu. Hermeneutik akan berawal ketika kita berpikir, ketika kita kepo, ketika kita mau mencari tahu apa yang ada dalam teks, bukan orang lain kehidupan. Ya. Nah, teman-teman, saya selalu bercakap-cakap ya dengan beberapa teman, dan harus saya akui bahwa ada banyak dosa yang menyenangkan. Ada banyak dosa yang menyenangkan. Salah satu dosa yang menyenangkan adalah gibah. Membicarakan, angkateru orang lain ke kehidupan. Namun ternyata teman-teman, bagaimana kalau gibah ini, kalau angkateru orang ke kehidupan, kita ubah menjadi sesuatu yang lebih positif. Bagaimana kalau orang angkateru Yesus ke kehidupan? Angkateru dalam keadaan positif, Nah, kita punya faktanya, kita punya kisahnya dalam Alkitab. Kenapa tidak pernah diperbincangkan? Kenapa kita tidak pernah membahasnya secara mendalam? Kenapa kita tidak pernah kepo tentang karyanya? Kepo tentang apa yang dia lakukan? Kenapa yang justru kita kepoin adalah apa yang dilakukan oleh Birman? Dan ini tentu tidak bermanfaat, malahan cenderung merugikan kehidupan pribadi kita. Bahkan kehidupan orang lain. Nah, teman-teman, oleh karena itu, karena berpikir, maka Avatar The Legend of Aang, bahkan keberlanjutannya Avatar The Legend of Korra, saya dengar juga sudah ada yang baru Avatar The Legend of Genji, mungkin kemari-kemari mau ada Avatar The Legend of Oppo, atau Avatar-Avatar yang lain. Ya. Maka Avatar ini bisa diproduksi. Melalui proses berpikir juga, maka makna tersirat yang ada di dalam film ini bisa kita peroleh. Oleh karena itu, tetaplah hidup, tetaplah berpikir, tetaplah berhermeneutik, dan tetaplah bijaksana. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk materi yang sangat baik menurut saya secara pribadi, karena memang untuk membaca situasi film animasi itu masih sedikit dosen yang mengupasnya. Ada satu, tapi biasa kalau yang orang bilang memina, dia kupas film-film rohani. Nah, menariknya adalah film Avatar The Legend of Aang atau The Last Airbender ini itu dimulai di tahun 2005 dan ternyata Oppo sebagai FEI itu dia dimulai tanggal 21 Februari berdekatan dengan diskusi kita di hari ini. Namun karena mungkin boomingnya film ini, film animasi ini, maka tahun 2010 itu diangkat ke layar lebar. Teman-teman pasti lihat walaupun hanya setengah episode yang ditayangkan. Nah, berikut juga sebagai pemicu teman-teman untuk bisa bertanya, ternyata memang kedua kisah ini menarik karena dua-dua dari Asia kalau kita lihat. Yang satu dari Cina kalau kita lihat dari Cina, tapi yang satunya dari Asia juga kisah Yesus begitu. Jadi memang ada beberapa kemiripan yang kalau kita diskusikan secara bersama maka mungkin akan lebih menguak kembali narasi-narasi yang lain tentang penguatan data-data yang lain tentang antara Aang, film The Legend of Aang dan kisah yang ada di Injil itu sendiri. Saya sangat tertarik dengan apa yang sering dikatakan oleh kelompok bahwa ekspansi yang dilakukan Roma ini sangat luar biasa mengerikan, sehingga banyak sekali masyarakat yang jadi kelas 2 dengan kekuasaan yang mungkin yang tidak memiliki kekuasaan begitu, sementara beberapa orang yang memiliki kekuasaan disandingkan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan-kekuatan, elemen bending begitu, elemen bending yang digunakan untuk melindungi diri begitu teman-teman. Namun saya sendiri memang sebagai moderator punya beberapa pertanyaan juga
Tapi saya memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Kesempatan pertama saya buka untuk 3 penanya. Boleh langsung di kolom chat, atau mungkin raise hand, atau mungkin teman-teman boleh menyalakan video dan berinteraksi langsung dengan pemberi materi di hari ini. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya awalnya seperti ini, Kak. Kalau kita lihat kisah Yesus itu, pembantaian yang dilakukan oleh Herodes itu kan, kalau anak teolog pasti tahu kalau dia memang bukan orang Roma begitu, dia antik-antik Roma juga begitu. Tetapi kalau kita lihat di kisahnya yang di Eng itu, musuh utama adalah Raja Osai. Dua-dua ini adalah raja. Nah, kita melihat situ ada semacam gap juga yang karena memang kita harus ketahui bersama bahwa ini adalah film fantasi begitu. Walaupun kita melihat ada narasi-narasi Injil di dalam. Bagaimana Kak Opo melihat perbedaan ini antara Osai dengan Herodes? Kalau Osai kan memang dia raja api, sementara Herodes ini sebenarnya orang di sekitar dorang, cuma jadi antik-antik Roma begitu. Nah, di sini sudah ada yang angkat tangan, teman-teman dari KKN Main, ada Ketua Hima Teologi, ada Atika. Mungkin bisa langsung memberi pertanyaan kepada pembicara hari ini, dipersilakan untuk membuka mic. Baik, shalom, selamat sore semua. Jadi di sini sebenarnya kita sama-sama dengan teman-teman juga dari psikologi Kristen, dan orang sama-sama tertarik dan sangat-sangat menginspirasi dari orang percakapan, orang pembahasan di sore hari ini. Cuma mungkin di sini mewakili juga 2 teman yang ada di sini, ada satu hal yang mungkin jadi pertanyaan terkait dengan narasi yang diangkat, narasi Injil yang diangkat ini dari film Avatar yang ada. Mungkin di situ kalau orang mau jadikan pertanyaan itu mengenai yang diangkat adalah tokoh dari agama Buddha, yaitu biksu. Kemudian di sini dibahas adalah narasi Injil. Sedangkan kalau tokoh yang diangkat adalah seorang Buddha. Bagaimana jika seharusnya ini bukan dari narasi Injil, melainkan dari tokoh Buddha itu sendiri? Apakah ada penjelasan mengenai ini, atau mungkin diangkat karena memiliki latar belakang yang sama? Seperti itu. Terima kasih. Kak, boleh? Kak Opo boleh mengerti dari pertanyaan? Bisa, aman. Kasih. Ya. Oke, mungkin di-mute saja. Jadi mungkin intinya tadi bahwa karena latar belakang Eng sebagai biksu begitu, apakah ada pengaruh? Mungkin ada pengaruh Buddha begitu di dalam. Mana menurut pemateri menjelaskan soal itu. Ini ada juga yang mengangkat tangan, yang ada raise hand. Itu ada Rianli. Dipersilakan untuk mungkin langsung memberikan pertanyaan kepada pemberi materi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan, Kak. Maaf kalau kamera mati, soalnya ada di jalan karena ada tugas dari KKN. Tapi boleh dapat dengar ini? Boleh. Oh iya. Oke, terima kasih. Di sini kalau untuk Avatar The Legend of Aang ini ada 4 pengendali yang paling utama. Kalau di situ kan orang sebutnya semua, ada pengendali air, ada pengendali bumi, pengendali api, dan pengendali angin. Yang mau tanya, Kak, kalau untuk hubungannya dengan hermeneutika, apakah ini bisa ada hubungannya dengan peranan Roh Kudus lewat ada beberapa di Alkitab
Roh Kudus menampakkan diri dalam berupa angin, api dan sebagainya. Kalaupun salah atau bagaimana, boleh Kak Rianto untuk Mosangga. Terima kasih. Oke, jadi yang ditanyakan adalah elemen bending yang berupa air, api, udara, dan angin ini apakah ada hubungannya dengan Roh Kudus atau tidak? Oh, oke. Saya daripada kakek mau salah apa, orang bukan dari teologi, dari musik gereja, maaf Kak Rianto. Ya. Tidak masalah, semua bisa bertanya. Silakan untuk yang lain teman-teman, ini sudah ada 2-3 dengan pertanyaan dari saya. Bagaimana pemateri, apakah akan langsung menjawab sambil kita menunggu teman-teman lain bertanya? Oke. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang menggugah selera ini ya. Ini sangat menghidupkan pembahasan kita. Oke, saya mulai dari pertanyaan Pak Moderator tadi. Sehubungan dengan relasi antara Herodes dan Raja Api yang sebetulnya punya gap. Raja Api adalah penguasa tunggal dari negara api, tapi Herodes itu bukan warga Roma, bukan penguasa Roma, bukan kaisar. Malahan hanya sebatas antek-antek Roma yang kemudian diperalat untuk tujuan-tujuan ekspansi di wilayah Timur Tengah. Oke, kita mulai dari sesuatu yang sangat sederhana ya. Saya harus akui bahwa gap ini benar. Gap ini nyata, bahwa ada perbedaan kelas sebenarnya antara Herodes dan Raja Api. Tapi yang saya mau highlight sebenarnya bukanlah kelas mereka. Yang saya mau highlight dari kedua penguasa ini adalah ketakutan mereka terhadap ancaman akan kekuasaan. Artinya bahwa baik Herodes maupun Raja Api sama-sama mengidap sindrom kursi, sama-sama mengidap sindrom tahta, sama-sama tidak mau tergantikan, sama-sama mau berkuasa selama-lamanya. Dan oleh karena sebuah ramalan sederhana, kalau di Avatar dia bilang bahwa Avatar selanjutnya akan datang dari pengendali udara, dan kalau di kisah Yesus itu nubuatan sejak perjanjian lama bahwa akan datang Mesias, Raja orang Israel, maka ini yang membuat mereka takut. Dan sebetulnya kalau mau lihat keadaan, dua-duanya sama-sama percaya ramalan ini. Bahkan seorang Herodes dia percaya nubuatan perjanjian lama. Dan oleh karena kepercayaan mereka, mereka takut, mereka gugup, dan kemudian menghalalkan segala cara untuk menghindari keadaan itu terjadi. Untuk membatalkan ramalan tersebut, termasuk dengan cara membunuh. Artinya yang saya mau highlight adalah penyakit hati dari kedua penguasa ini. Baik Raja Api maupun Herodes, baik si penguasa tunggal maupun si antek-antek, nyatanya sama-sama punya penyakit hati, yaitu sindrom tahta. Tidak mau tergantikan, tidak mau berhenti berkuasa. Itu untuk Mario ya. Oke, mungkin nanti boleh ditanggapi satu kali, Kang, sebentar kalau saya sudah menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kemudian, saya lanjut ke pertanyaannya Atika dan teman-teman dari psikologi. Oke, saya sudah beberapa kali ya pelayanan di psikologi Kristen, dan puji Tuhan kita boleh ketemu dalam satu, ini dibilang mimbar pelayanannya, enggak, Kang? Ya, anggap saja mimbar yang tidak rohani ya. Ketua Himapro Psikologi. Sama-sama dengan torang. Oke, sip. Oke, thank you untuk pertanyaannya teman-teman. Oke, kita mulai dari satu fakta. Ternyata Eng adalah biksu. Ya. Eng adalah biksu sampai ini harus menghambat dia untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang avatar, yaitu membunuh Raja Api. Sebetulnya bukan tugas dan tanggung jawab juga sih. Ini adalah gambaran ideal yang diciptakan oleh masyarakat. Ya, semacam ekspektasi berlebihan yang diciptakan oleh masyarakat yang tersiksa oleh karena penindasan negara api. Nah, di sini tokoh biksu ini kemudian entah kenapa oleh Kak Opo langsung diarahkan dengan narasi Injil. Ya, apakah memang ini selaras dengan narasi Injil atau jangan-jangan justru yang mau ditunjukkan ini justru mau merujuk pada narasi dari kisah Buddha begitu ya. Mungkin ini adalah kisah dari Siddhartha Gautama. Oke, pertama teman-teman, mari kita memperhatikan. Kenapa ini? Boleh batalkan share screen-nya? Siapa ini yang share screen? Yuhu.
Oke, masih boleh. Siapa ini ada share screen? Stefan boleh itu Parera. Boleh batalkan dulu DP share screen. Halo guys. Oke, sip. Sorry Kak, sorry. Oke, aman-aman. Oke, orang lanjut ya. Mari orang memperhatikan. Meskipun Eng adalah seorang biksu, tapi yang mau ditekankan di sini bukan biksu dalam persoalan agama, tapi biksu dalam persoalan bela diri. Kita perhatikan ada 4 elemen dan 4 pengendalian di situ yang sama-sama, yang masing-masing mewakili ilmu bela diri. Ya. Jadi pengendali udara itu mewakili Shaolin, ya. Suku air atau pengendalian air itu mewakili Tai Chi, dan mohon maaf saya lupa 2 yang lain. Kalau tidak salah pengendali api yang mewakili karate, api atau bumi begitu ya, pengendali api atau bumi yang mewakili karate. Tapi yang mau ditonjolkan adalah ilmu pengendalian diri, ilmu bela dirinya, bukan agamanya. Sehingga legal bagi saya untuk mengangkat ini dan melihat ada narasi Injil di dalam kisah Avatar The Legend of Aang. Kalau nanti teman-teman kemudian melihat ada narasi yang lain juga, ternyata ada narasi Siddhartha Gautama, atau mungkin ada narasi Barack Obama, ada narasi Atika Liunsanda di dalam kisah Avatar The Legend of Aang. It's no problem. Ini masalah persepsi. Ini masalah sudut pandang. Dan dari sudut pandang saya melihat ada begitu banyak similarity antara Avatar The Legend of Aang dengan kisah Yesus Kristus yang selama ini mungkin luput dari pandangan mata kita. Itu jawaban saya untuk Atika dan teman-teman dari psikologi. Oke, kemudian pertanyaan dari Rianli ya. Ini teman kita dari musik gereja, selamat bergabung. Saya senang sekali ya bahwa hari ini ada satu kerjasama yang apik ya. Saya melihat teman-teman dari lintas Himapro gitu ya. Jadi ternyata kegiatannya Himapro Teologi ditunjang dan didukung oleh teman-teman Himapro Psikologi. Oh, nah pas sama-sama dengan ketua rukun ya. Oke, siapa tahu kata terus toh karena topik ketua rukun masih jomblo. Siapa tahu ya. Oke. Tong lanjut ya. Nah, pertanyaannya Rianli di sini adalah mengangkat tentang 4 pengendalian yang mungkin sudah saya singgung sedikit pada jawaban untuk Atika dan teman-teman dari psikologi tadi. Nah, apakah ada bumbu hermeneutik khusus sehubungan dengan 4 pengendalian ini dan apakah dia akan menggambarkan peran Roh Kudus? Menurut saya mungkin iya, ya mungkin iya, tapi ini sudah lepas dari bumbu hermeneutik. Ya, kita tidak bisa lagi membaca ini dari bumbu hermeneutik. Ketika kita membahas tentang peran Roh Kudus, apalagi ini sudah berhubungan dengan sesuatu yang apa ya? Kalau dari tadi yang saya coba samakan dengan Avatar The Legend of Aang, semuanya adalah fakta-fakta sejarah. Jadi artinya kita melihat itu dalam perkembangan sejarah. Baik melihat dalam teks Alkitab maupun di luar teks, kita sama-sama melihat keadaan-keadaan yang demikian. Tapi kalau keadaan-keadaan ini kemudian disamakan dengan peran Roh Kudus di Perjanjian Lama, yang kadang-kadang memakai elemen untuk menolong manusia, saya pikir ini butuh pengkajian yang lebih dalam lagi. Dan saya kagum sebetulnya, ada anak-anak dari musik gereja yang bisa melihat hal-hal yang sedalam ini. Mungkin beri kami waktu ya, mungkin beri kami waktu untuk menggali dari kacamata yang lain ya. Kan ini kacamata biblika ya, tepatnya biblika Perjanjian Baru karena yang diangkat oleh kami adalah Yesus Kristus. Nah, kalau melihat dari bagaimana Mario? Part 2 nanti. Ya, nantikan kegiatan ini part 2. Siapa tahu di The Legend of Korra ya, atau film kartun yang lain, mungkin apa ya? Mungkin layangan Himapro pensiun. Mungkin layangan putus dan narasi Hosea atau apa ya, begitu ya. Nah, tadi saya juga sudah kirimkan ya di grup Teologi 2018 para calon penulis skripsi. Ada film yang katanya berdasarkan kisah hidup seorang Hosea. Nanti ditonton. Terlalu banyak DP bumbu cinta-cinta, oh Tuhan, mabuk kita, diabetes ya. Tapi itu ya teman-teman, kalau kita mau mengkaji sesuatu yang lebih mendalam seperti ini, maka kita butuh kacamata yang lain di luar kacamata biblika. Mungkin kita butuh kacamata dogmatika. Atau dalam keadaan tertentu kita bisa mengkaji sesuatu dari kacamata musik gerejawi ya. Ini bisa dikembangkan kepada sesuatu yang lebih besar. Oke, mungkin itu jawaban saya. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau memberi tanggapan.
Persilakan buat teman-teman yang memberi tanggapan. Oh iya, Rianli dan Atika. Boleh ya. Tadi seperti Kak sudah bilang mungkin ada penelitian ke depannya untuk jawaban yang tadi. Berarti kalau menurut Kak yang untuk arti avatar sendiri kan dalam aksara Cina ada 2 suku kata di situ kan, avatar itu. Di situ kalau dilihat dari artinya itu ava dan tar itu berarti turun ke dunia dalam rupa ilahi. Kalau saya tidak salah, karena di situ saya sempat googling ke websitenya pembuat dari film ini tahun 2005. Nah di situ bagaimana tanggapan Kak? Apakah itu juga masih termasuk di ranahnya atau ada penelitian selanjutnya atau bagaimana Kak? Terima kasih Kak. Oke, boleh langsung ditanggapi ya Mario ya? Silakan. Oke, saya mau bersuara banyak, tapi ini di luar bidang saya dan saya takut kaidah akademi kemudian akan melarang kami untuk berbicara terlalu banyak sesuatu yang di luar bidang kami. Tapi kalau bicara tentang aksara, oke, avatar ini bisa dilihat dari banyak aksara, dari aksara Cina misalnya, tapi juga bisa dilihat dari aksara Sanskerta. Ya, ini dari kata awatara. Dan kalau kita melihat kata awatara, Yesus Kristus dianggap sebagai salah satu awatara Wisnu. Kalau orang mau belajar tentang agama Hindu ya, dan ini adalah pendalaman yang akan menggait ilmu lintas agama. Artinya kemudian kita perlu membaca apa ya, semacam interteks mungkin. Ya, interteks ya. Mungkin ya kita berani untuk membaca kitab suci agama lain supaya kemudian kita punya pemahaman yang paripurna tentang ini. Tapi hati-hati juga karena biasanya orang-orang yang gemar membaca interteks, gemar membaca kitab suci agama lain akan terjebak pada yang namanya kekeliruan dalam hermeneutik ya. Jadi bisa saja iman yang selama ini terpelihara dengan baik di dalam kemudian akan tergoncang karena sebuah ajaran-ajaran yang lebih masuk akal di luar sana ya. Itu yang perlu kita waspadai sebagai akademisi tetapi juga sebagai orang Kristen yang taat gitu. Terima kasih Kak, jawabannya sangat memuaskan. Oke, Rianli, diskusi yang menyenangkan antara musik gereja dan teologi ya. Atika dan teman-teman bagaimana? Ada tanggapan atau? Sudah Kak, sudah pas. Itu sudah masuk betul ke otak. Oh, masuk kata. Sudah. Untuk teman-teman yang lain masih diberikan kesempatan untuk sesi 2. Silakan boleh raise hand atau boleh chat langsung di kolom komentar, di kolom chat di sini. Dan untuk menanggapi tadi Kak Obo bilang memang pada dasarnya film ini dibuat dari berbagai macam hal begitu, dari berbagai macam agama termasuk ada campuran agama di dalam. Yang saya baca itu ada campuran filsafat, budaya, dan masih banyak lagi ternyata. Dan memang butuh kajian yang lebih dalam juga ketika kita akan bersentuhan dengan bagian-bagian itu sendiri. Namun hari ini ya kita khususkan untuk membacanya sesuai dengan narasi Injil begitu. Nah, sini ada 2 penanggap. Mungkin bisa langsung saja. Yang pertama ada Lino Abbas. Mungkin diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pemateri. Dan kedua ada Icar Samgar, ini teman KKN saya ini dari teologi. Diberikan kesempatan kepada Lino dulu yang pertama. Oke, terima kasih Kak. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa nyalakan kamera karena jaringan kurang memadai. Jadi pembawaan Kak Opok tadi tentang menguak narasi Injil dalam film Avatar The Legend of Aang itu sangat baik sekali, sangat bagus sih. Karena pas ikut dari materi awal sampai selesai itu kayak teringat tentang kisah Tuhan Yesus kembali, teringat tentang kasih Tuhan, tentang tujuan Tuhan untuk datang. Nah, sama seperti Kak bilang tadi, ini adalah salah satu metode hermeneutik yang dilakukan lewat animasi film. Nah, Kak, yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana saran atau metode atau hal-hal yang ingin Kak sampaikan ke kami, itu selaku mahasiswa teologi ataupun calon teolog ataupun seorang teolog untuk menjadi
untuk bisa atau dapat menciptakan suatu teologi yang menyenangkan itu, Kak? Apakah dari Kak Opo sendiri ada saran dan metode untuk kami para mahasiswa teologi, Kak? Itu sih, Kak, yang bisa jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, dari Lino bagaimana cara berteologi yang asik begitu? Katanya ada saran, ada apa dari pemateri, dipersilakan. Sebelum kita langsung kepada Icer Samgar, ternyata teman-teman di sini bergabung juga Kaprodi Sosiologi Agama, ada Mem Lydia Kendowangko. Nah, beliau juga memang terkenal dengan mengupas film. Mungkin bisa menyapa Mem Lid sore hari ini. Halo Mem Lid, welcome. Halo, selamat sore semua. Halo, Mario, Mem ya Lid. ampun, ini baru selesai kelas dan Luar udah biasa lihat sekali. di postingan teman-teman mahasiswa ada kajian film, jadi sangat menarik karena kan baru pertama kali kan Himapro buat kajian film, apalagi soal Avatar of Aang begitu. Jadi suka memiliki apa ya, ada keingintahuan begitu sampai di mana ke kajian film. Tadi sudah ikuti sih apa yang dibilang oleh Opo mengenai kajian film dan juga mengenai eksistensi Injil di dalam kajian film Avatar Aang tersebut. Jadi salam hai semua. Halo, salam Halo, kenal. Mem. Hai, Mem. Selamat datang Hai, di Mem. program nih, Mem. Oke. Apa Mario yang mau disampaikan? Kayaknya ini adalah ruang mahasiswa untuk saling bertukar pikiran. Karena memang saja hanya 10 menit lagi akan berpindah ke ruang Zoom yang lain. Mungkin ada komentar atau apa, Mem, sebelum oke. 10 menit lagi Mem akan berpindah Zoom. Ya, sebelum alarm berbunyi ya. Jadi sebelumnya sangat amazing kajian dari Oppo berkaitan dengan film dan juga berkaitan bagaimana film ini dikaji. Tapi saya mau bertanya sebelum saya mau memberikan ini. Saya mau bertanya berkaitan dengan dalam mengkaji ini kan film kartun ya. Film Avatar of Aang ini film kartun di mana audiensnya ini semua umur. Dan bagaimana kita bisa melihat entitas Injil dalam film kartun itu tapi dapat diresapi, dapat dipahami oleh semua umur. Bukan hanya dalam ruang akademis, tapi lebih pada grassroots view. Jadi cara pandang pada orang awam ya, begitu. Karena kalau kajian kita sekarang ini sudah sangat dalam ruang akademis, sudah pakai hermeneutik, tadi sudah dalam hal aksara, tapi bagaimana pemahaman umum ini bisa dilakukan, bisa dijadikan sebagai positioningnya untuk mengkaji film ini, agar supaya dipahami posisi Injil ada di situ, begitu. Jadi saya tanyakan itu aja. Oh, jadi soal posisinya itu, Mem, kan? Iya. Dalam kajian pendekatan audiens, karena kan kalau kajian film kan kita bisa mengkaji dalam berbagai sudut pandang ya kan, Opo. Ini dari audiens, teks budaya yang akan diantarkan dalam film tersebut, dan juga berkaitan dengan nilai-nilai agama yang direpresentasikan dalam film, begitu. Oke, terima kasih. Bagaimana? Oke, Mem, terima kasih buat pertanyaannya. Nanti kita lanjut saja, akan diberikan kesempatan kepada penanya berikut. Ada Icer Samgar tadi. Katanya kuotanya sudah mau habis. Icer masih ada di ruang? Ada. Oh, silakan. Baik. Saya bahwa dalam animasi ini relasi putus tukang atau pemberi materi Opo dapat dengar DP suara, kalau begitu putus kita nggak nangkap juga sih, sorry ya. Mungkin chat saja atau bagaimana? Icer bagaimana? Sementara Icer cari sinyal, kita akan berikan kesempatan kepada Fani Sapo ini yang raise hand. Yang sudah raise hand, dipersilakan Fani Sapo untuk ini sudah makin banyak ini pertanyaannya ini. Penangkapnya sudah semakin seru. Silakan Fani. Jelas suara saya? Halo. Boleh. Baik.
Saya mau bertanya kepada Kak Opo mengenai narasi dari Avatar Aang, yang dimana Kak Opo mengkaji narasi dari cerita kartun ini, apakah itu hanya sepotong-potong agar ada relevansi dengan narasi Injil, atau seluruh alur dari cerita The Legend of Aang? Dan yang kedua, Kak Opo mau minta pendapat dari Kak Opo, yang dimana kalau saya juga sudah menonton The Legend of Aang sampai habis, dimana saya menghubungkan dimana Yesus yang lahir dari perut Maria itu disamakan dengan dimana Aang yang lahir dari perut bumi, yang dimana kalau dilihat dari filmnya itu Aang yang keluar dari bulatan bekuan dari es tersebut, dan Yesus keluar dari perut Maria yang bulat itu. Dan selanjutnya Kak Opo, apakah bisa disamakan bahwa ketika Yesus yang baru lahir itu dia belajar tentang hukum-hukum Yahudi, begitu pula dengan Aang yang pertamanya baru keluar itu dia belum mengetahui atau belum tahu tentang elemen-elemen yang tidak dikuasainya. Apakah hal itu bisa serupa atau mempunyai relasi dengan narasi Injil? Terima kasih, Kak Opo. Oke, Kak Opo bagaimana? Sudah bisa menangkap? Mungkin kita langsung dengan jawaban saja, karena kita akan masih buka sesi ketiga. Karena ini masih ada Alfa Kondengis, ada pertanyaan juga di kolom chat dari Daniel Tamaka, dan masih ada dari Icar Sambar yang katanya mungkin akan chat. Dari 3 pertanyaan yang tadi, yang dari Memlit, Fani, dan tadi siapa satu? Lino. Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan gelombang kedua yang luar biasa ya. Lawang-lawang COVID-19 gelombang kedua lagi ini. Apalagi di sini ada rekan sesama dosen yang bertanya. Ya, tapi ini menggoda ya. Memlit ini pengalaman perdana saya membawakan materi ya. Biasanya cuma bawa khotbah tuh. Oke, saya mulai dari Lino. Pertanyaannya Lino. Oke, sehubungan dengan metode hermeneutik ya, apa yang kemudian bisa saya bagikan kepada teman-teman mahasiswa adalah bahwa bagi saya semua bentuk kegiatan hermeneutik akan berawal dari kegiatan berpikir. Artinya semua hermeneutik itu berawal dari kepo, berawal dari rasa penasaran. Makanya ketika ada MK hermeneutik PB di kelas teman-teman, saya selalu memberi langkah awal untuk menafsir teks, itu curigai dulu teks. Ya. Curigai dulu teks, supaya kemudian teman-teman akan memahami bahwa ada yang tidak beres dari teks ini. Dan ketika kita mencurigai teks, menyadari ada yang tidak beres dari teks, maka kita akan kepo terhadap teks tersebut. Nah, kalau torang so kepo, berarti torang so berpikir. Kalau torang so penasaran, ini langkah awal yang sangat baik untuk sebuah proses berpikir ala mahasiswa. Dan harus saya akui ya, daripada proses berpikir kita selesai atau habis pada mencari fakta tentang kehidupan orang lain, lebih baik kita cari fakta terhadap teks tersebut atau teks yang hendak kita tafsir. Dan kegiatan berpikir ini akan menghentar kita dan mengembangkan kita lewat metode-metode hermeneutik yang kini sudah membludak jumlahnya. Sudah ada banyak sekali, tinggal teman-teman pilih yang mana yang cocok dengan teks yang akan teman-teman angkat. Itu jawaban saya untuk Lino ya. Terima kasih Lino. Kemudian untuk pertanyaannya Memlit ya. Saya harus akui karena ini agak rumit Mem. Karena waktu Avatar pertama kali tayang, saat itu saya belum Kristen. Saya dibaptis tahun 2011 ya. Jadi waktu Avatar masih tayang-tayang, waktu kita masih Jaba Uni, Avatar The Legend of Aang itu masih di sebelah no. Tapi bagi saya bagaimana kemudian posisi Injil dalam film ini bisa terlihat adalah ketika orang Kristen, tepatnya mau anak-anak maupun orang dewasa,
itu benar-benar memahami kitab suci. Artinya posisi Injil dalam film Avatar The Legend of Aang ini dapat terlihat ketika kita mengerti apa itu Injil. Ketika kita paham apa itu Injil, apa yang dikisahkan dalam Injil. Sehingga kemudian ada Injil dalam wujud yang sedikit berbeda, yang diwarnai dengan animasi, yang diberi bumbu fantasi, kemudian dapat kita sadari kehadirannya dalam film Avatar The Legend of Aang. Dan ini perlu dilihat dengan kacamata seorang Kristen. Kacamata orang-orang yang benar-benar sudah memahami dan mengerti Alkitab. Nah, artinya bagi saya, untuk memahami film ini dan melihat posisi Injil di dalamnya, kita benar-benar perlu pemahaman yang baik dulu. Makanya anak-anak Kristen kemudian dibiasakan dengan yang namanya sekolah minggu. Ya, atau orang-orang Kristen kemudian terbiasa untuk membaca Alkitab dalam kehidupan. Dan saya pikir itu sebenarnya adalah sebuah cara atau sebuah step untuk melihat posisi Injil dalam film Avatar The Legend of Aang, bahkan dalam film-film lain yang mungkin tidak kita sadari. Sedikit clue mungkin untuk kita semua ya, nantilah kalau Tuhan berkenan akan ada kajian-kajian film lain. Kalau teman-teman bijaksana dan mau melihat dengan seksama, ada film yang namanya The Chronicles of Narnia. Ada banyak sekali bumbu kekristenan di dalam situ, ya. Dan dia sudah berapa sesi kan munculnya, The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe, baru ada yang The Prince Caspian, ada yang Voyage of the Dawn Treader dan sebagainya, ya. Tapi kalau kita bijaksana, kita akan bisa melihat narasi-narasi Injil atau bahkan hermeneutik mendalam yang dipakai oleh para bule yang mungkin seringkali luput dari perhatian kita. Itu dari saya, Mem. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaannya Fani, ya. Ada 3 pertanyaan sekaligus. Kita mulai dari yang pertama. Apakah saya melihat film ini hanya sepotong-sepotong atau seluruh alur? Kalau saya jawab seluruh alur, tentu kita tahu bahwa ini tidak mungkin, ya. Aang punya alurnya sendiri, ya. Yesus Kristus tidak bertarung dengan Herodes dan mengeluarkan api dari tangannya. Jadi ya tentu ini tidak dilihat dari keseluruhan alur cerita, tapi juga tidak sepotong-sepotong. Saya melihat esensi cerita. Ya, saya melihat latar belakang cerita, saya melihat muatan-muatan inti dalam film yang kemudian saya selaraskan dengan narasi Injil. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf Fani, tapi saya melihat sebuah penafsiran yang sangat tipologis di sini. Ketika Yesus Kristus lahir dari perut Maria, Aang lahir dari perut bumi, ya saya tidak setuju kalau dia lahir dari perut bumi. Kisahnya pada saat itu, ketika dia melarikan diri dari markas mereka pengendali udara, dari kuil udara, dia melarikan diri bersama dengan diterjang badai, jatuh ke laut, dia memasuki mode avatar, memasuki avatar state, dan kemudian membekukan udara dan air di sekitarnya. Berarti dia tidak jatuh ke perut bumi, ya. Perut bumi ya berarti sudah di inti bumi dong, ya. Itu sudah memasuki wilayah yang laharnya banyak, ada magma di sana. Tapi dia jatuh ke laut. Jadi ini tidak jatuh ke perut bumi. Oh ya, Mem Lid katanya sudah mau pindah room. Oke, thank you Mem. Semoga jawaban tadi memuaskan ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalaupun penafsiran seperti ini kita pakai, maka semua akan sama dong, ya. Karena kita semua lahir dari perut ibu. Apa spesialnya Yesus, ya? Kalau begitu, kalau demikian begitu ya. Jadi ya, minta maaf saya harus bilang ini sebuah penafsiran yang tipologis dan mungkin saya kurang setuju. Ya, saya kurang setuju dengan penafsiran yang ini, Fani. Kemudian sehubungan dengan Yesus belajar Taurat dan belajar ilmu-ilmu yang lain dan Aang yang belajar elemen, saya pikir ini juga sesuatu yang tidak bisa disamakan begitu saja. Kita perlu pengkajian yang sangat mendalam dan jangan sampai hermeneutik kita yang harusnya berawal dari sebuah eksegesis, ya, jangan sampai kita berujung pada eisegese. Ya, jangan sampai ini berujung pada pemaksaan film kepada teks. Ya, saya khawatir itu akan menyesatkan kita bersama. Ya. Tapi terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang menggoda ini. Terima kasih untuk pertanyaannya Fani ya. Tuhan berkati. Oke. Oke, buat teman-teman yang
setelah memberikan pertanyaan mungkin ada tanggapan, dipersilakan, dan kita akan masuk ke sesi terakhir, sesi ketiga. Karena begitu banyak pertanyaan Alfa, apakah masih memberikan pertanyaan? Dipersilakan. Fani bagaimana? Lino, tadi Mem Lead sudah kasih respon, cool, hermeneutik digunakan dalam mengkaji budaya film. Katanya sudah mau pindah Mem Lead ke Zoom lain. Terima kasih dari Sosiologi Agama juga. Nampaknya seru sekali malam hari ini membicarakan persoalan Eng. Eng, kamu itu kalau Eng manusia, itu gigi dari bibir. Kalau orang Manado bilang. Tapi saya juga melihat di room Zoom kita ini ada X juga Hima, ada Kak Omega Mongkau. Mana Kak Omega? Mungkin Kak Omega bisa say hi kepada kami adik-adiknya yang terkasih. Kak Omega, apakah masih ada di situ Kak Omega? Oh. Ada ibadah katanya. Oh, ada ibadah. Iya. Oke. Berarti sudah tidak ada tanggapan. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Tadi juga dari Fraser, dan ini perlu dijawab kata Kak Opo sebelum ICRP Kota mau habis. Jadi dari Fraser, pertanyaannya seperti ini Kak Opo. Dalam animasi Avatar ada begitu banyak korelasi yang cukup kental antara Avatar dan Yesus. Hal tersebut kebanyakan tidak disadari oleh orang Kristen, bahkan para teolog. Sekalipun hal tersebut memiliki tujuan, misi, seandainya hal tersebut juga akan percuma karena tidak mudah diungkap. Gitu. Apakah konsep korelasi dan persamaan Avatar dan Yesus dapat kita bawa dalam ranah penginjilan di gereja? Khususnya anak-anak muda Kristen karena terkesan lebih asik begitu katanya. Apakah ini bisa dibawakan ke mimbar atau bagaimana Kopo? Itu. Nah, berikut sebelum Kopo menjawab ada juga ini dari tunggu saya lihat. Daniel Tamaka. Shalom, saya Daniel Tamaka mau bertanya kepada Mner, apakah para pembuat film Avatar ini sengaja mau memberitakan Injil tentang Yesus Kristus dalam sebuah kartun? Atau sengaja mau membawa orang-orang dari aliran lain untuk beralih kepada kepercayaan Buddha? Bagaimana pendapat Ner? Apakah ada maksud yang tersembunyi? Ini dari 2 kolom chat. Alfa Kondengis bagaimana? Apakah masih akan memberikan pertanyaan? Iya. Oke, dipersilakan. Mungkin bisa dinyalakan kameranya. Mohon maaf Kak, soalnya banyak pengendali apa sini. Pengendali angin. Oke. Ada asap-asap yang perlu. Oke, baik. Terima kasih kesempatan diberikan. Dapat dengar jelas Kak suara? Boleh. Aman. Oke. Ketika terang mau lihat dari materi yang dibawakan oleh Kak Opo mengenai manifestasi Yesus dalam animasi Avatar. Nah, kita sedikit yang pasta bahas di Avatar The Legend of Korra, karena itu kan dijelaskan bagaimana Avatar pada permulaannya dia adalah seorang orang biasa begini. Nah, yang menarik dari materi itu kita melihat bahwa ketika muncul sebuah gambar tadi itu yang dibilang kura-kura singa raksasa yang membawa sebuah kampung di atas, dan kita mungkin agak teringat dengan kisah bangsa Israel. Mungkin ini agak sedikit ke PL, tapi tidak salah. Nah, dari hal itu kita melihat bahwa ini semacam ada bangsa yang dipilih begitu. Jadi orang-orang yang ada di atas pundak singa kura-kura raksasa tadi itu adalah orang-orang yang mungkin memiliki spesialisasi bisa menggunakan elemen. Nah, kita melihat dari perjalanan orang Israel, bagaimana mereka dipilih untuk menjadi umat Allah. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, menurut kita pribadi, ini agak sedikit masuk ke konsep predestinasi. Nah, mengenai kaum yang terpilih. Nah, jadi pertanyaan saya, karena juga melihat di film Avatar, banyak orang-orang yang mungkin tidak bisa menguasai elemen itu memiliki rasa cemburu kepada mereka yang bisa menggunakannya. Nah, kira-kira menurut Kak Opo bagaimana cara kita menarik
mengambil kesimpulan dari kedua hal ini. Kesimpulan positif yang mungkin ya bisa memberikan masukan sumbangsi pikiran bagi kita para mahasiswa teologi. Apakah bisa? Bisa. Oh iya, makasih Kak. Oke, bagaimana ini Pak Moderator, mau langsung atau? Oke, bisa langsung dijawab atau kita menunggu ada teman-teman yang lain yang karena ini adalah kesempatan terakhir untuk bertanya dan saya juga melihat di sini ternyata ada masih ada lagi pengunjung yang setia, mantan wakil ketua Himapro Teologi. Ada Kak Stella Banua. Halo Kak Stella, bagaimana kabar? Mudah-mudahan terus diberkati. Ini Ibu Vikaris. Mungkin bisa menyapa teman-teman adik-adik prodi teologi, Kak Stella kalau ada, atau mungkin lagi pelayanan. Oh sudah ada raise hand. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Iya, sementara di mimbar mungkin. Teman-teman yang lain masih saya beri kesempatan lagi. Kalau tidak ya sesi pertanyaan akan ditutup dan akan langsung menjawab. Oh ada lagi. Atau lagi Kopo untuk menutup sesi pertanyaan kita. Saya Novlin Harinda. Kak Opo ingin bertanya apakah sosok Eng dalam film Avatar memuat keteladanan dari Yesus? Singkat pertanyaannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir dan dipersilakan kepada pemberi materi untuk menjawab 4 pertanyaan sekaligus. Baik, terima kasih ya. Saya harus akui bahwa sore sampai malam ini saya lumayan berasap ya, berpikir luar biasa, tapi terima kasih. Terima kasih ini memancing saya untuk berpikir dan kemudian beraktivitas layaknya seorang akademisi. Saya mulai dari pertanyaannya Icer ya. Saya mulai dari pertanyaannya Icer, semoga masih ada di sini, semoga belum kehabisan kuota. Tapi tenang, kalau kehabisan kuota ini di-record, jadi nanti diberikan ya recordnya, hasil rekamannya. Sehubungan dengan film Avatar yang di dalamnya termuat narasi Injil yang sebetulnya bisa jadi sarana untuk bermisi, tapi sukar untuk dilihat, ya sulit untuk ditemukan. Nanti orang mungkin seorang akademisi atau memperhatikan dengan jeli, kemudian baru bisa dilihat. Saya setuju bahwa ini kemudian sukar dilihat. Tapi bagi saya adalah yang terutama bukan menemukan narasi Injilnya di dalam, tapi menemukan keteladanan Yesus. Yang meskipun orang tidak melihat Yesus di dalam film ini, tapi kita menemukan keteladanannya. Kita melihat nilai-nilai baiknya. Kita melihat nilai-nilai positifnya. Misalnya, apa yang ditunjukkan oleh Eng bahwa segala sesuatu ternyata bisa diselesaikan tanpa harus cekcok. Masalah itu bisa diselesaikan tanpa harus ada peperangan. Nah, ini kan nilai yang Yesus banget. Ya, ini kan nilai yang menonjolkan cinta kasih banget. Jadi meskipun kita tidak menyadari ada narasi Injil di sana, tapi kita melihat ada nilai kasih yang besar. Dan bagi saya ini sudah cukup. Nah, bagaimana dengan narasi Injilnya? Nanti saja para akademisi yang akan menemukannya. Untuk warga jemaat, untuk kaum awam dalam tanda kutip, untuk kaum awam, yang penting mereka bisa mendapatkan nilai-nilai homiletik yang baik di sana. Saya pikir itu sudah lebih dari cukup. Nah, kemudian bagaimana kalau ini dibawa kepada sebuah teologi yang asik untuk anak muda atau untuk remaja yang mungkin membutuhkan sentuhan-sentuhan yang modern, sentuhan-sentuhan yang milenial untuk kegiatan-kegiatan peribadatan atau khotbah. Saya sangat setuju. Dan bagi saya, pas di sini ada Ibu Vikaris atau mungkin ada teman-teman yang bercita-cita mau jadi pendeta, kita harus berevolusi. Kita tidak bisa selama-lamanya di atas mimbar memberitakan bahwa Yesus sudah mati untuk kita manusia, menebus setiap dosa dan kesalahan. Anak-anak SD tahu, anak TK tahu. No tiap kali khotbah kurang ada ulang-ulang hal yang seperti itu. Dan ini harus kita akui membosankan. Dan sebagai seorang teolog, apalagi nanti orang sudah jadi pendeta, mau jadi penatua, mau jadi diaken, atau jadi vikaris, kemudian kita mendesak atau menekan mereka dengan embel-embel, oh ibadah, mesti duduk tenang. Oh ada firman, mesti dengar.
Apakah memang warga jemaat dipaksa untuk mendengar sesuatu yang sudah seringkali mereka dengar? Atau justru kita selaku hamba Tuhan yang harusnya berevolusi, yang harusnya mampu menampilkan sesuatu yang baru, yang menyenangkan, yang mengasihkan. Sehingga warga jemaat, baik pemuda atau remaja yang seringkali beranjak dari gereja, yang lebih suka clubbing daripada beribadah, ini kan bukan semata-mata salah mereka juga. Ya, akan jadi pertanyaan terbesar adalah kenapa clubbing lebih menyenangkan daripada gereja? Ada apa di gereja? Ada apa dalam persekutuan? Jangan-jangan hamba Tuhannya atau teolog yang ada di dalam kemudian tidak berevolusi. Jadi saya pikir ini pemikiran yang baik dari Icer untuk membawa persoalan-persoalan seperti ini pada ranah jemaat, untuk membuat khotbah atau penyampaian firman atau bahkan misi menjadi lebih kian menyenangkan. Oke, kemudian pertanyaannya Daniel ya, apakah sengaja para produser menampilkan hal-hal seperti ini atau apakah ada maksud terselubung sehubungan dengan syiar agama di dalam film-film ini? Ya, saya tidak bisa menyelami apa yang ada di benak para produser. Tapi bagi saya adalah apapun yang ada di benak mereka, mereka mau sengaja atau tidak, punya maksud terselubung atau tidak, selama kita bisa memetik pembelajaran-pembelajaran berharga, kita bisa memetik buah-buah yang baik dari film tersebut, ya why not? Ya, kita bukan pribadi yang bisa dikendalikan lagi. Oh, Mbak Uni film ini, maka jadi seperti ini ya. Saya mungkin pernah ada di fase yang seperti itu ya. Mbak Uni Pitch Perfect, jadi suka-suka menyanyi. Mbak Uni Master Chef, suka-suka memasak ya. Kita tidak lagi jadi pribadi yang seperti itu. Tapi kita jadi pribadi yang mandiri, yang kemudian bisa melihat nilai positif, mengambilnya dari sebuah film atau dari sebuah bacaan, dan kemudian menggunakannya dalam kehidupan pribadi. Artinya film tidak akan mengendalikan kita. Isi kepala produser tidak akan mengendalikan kita. Yang akan mengendalikan kita adalah nilai-nilai baik yang kita ambil dan kita dapatkan dari film yang sudah ditayangkan. Bagi saya, itu cara yang bijaksana untuk menonton sebuah film. Oke, terima kasih untuk Icer dan untuk Daniel atas pertanyaannya. Saya lanjut ke pertanyaannya Alfa. Ya. Luar biasa panas ya perbincangan kita hari ini. Oke. Alfa ini salah satu penikmat Biblika Perjanjian Lama ya, angkat tentang Hosea. Oke. Dalam pertanyaan saat ini kemudian dia juga menggate Biblika Perjanjian Lama dalam sebuah narasi Perjanjian Baru. Tidak masalah. Oke, sehubungan dengan kura-kura singa raksasa yang membawa, saya lebih setuju itu disebut sebagai pemukiman ya, jangan cuma kampung doa. Terkesan kecil sekali begitu, cuma tateli gitu. Ada kura-kura yang bawa tateli, ada kura-kura yang bawa taas dan sebagainya. Nah, teman-teman, khususnya untuk Alfa, pada saat itu singa kura-kura atau kura-kura singa yang raksasa ini membawa sebuah pemukiman di atasnya. Namun, orang-orang yang ada di atas kura-kura singa raksasa ini bukanlah orang-orang yang istimewa. Karena pada saat itu, kalau orang memperhatikan narasi dari Avatar The Legend of Korra, ada 4 kura-kura singa raksasa yang masing-masing mewakili atau mempunyai pengendalian terhadap masing-masing elemen. Jadi ada kura-kura yang bisa mengendalikan api, udara, tanah, dan air. Ya. Nah, mereka sama-sama menggotong kehidupan masyarakat. Ya. Jadi sama-sama menggotong kehidupan pemukiman di atas tempurung mereka. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang kemudian ditemukan di luar tempurung kura-kura tersebut? Mereka adalah orang-orang yang diutus oleh penduduk desa untuk mendapatkan makanan, untuk mencari makanan di luar pemukiman tersebut, di tempat yang saat itu dikuasai oleh roh. Jadi kalau mereka disebut sebagai orang-orang istimewa, saya pikir tidak. Karena pada saat itu semua orang mendapatkan keistimewaan yang sama. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendapatkan elemen bending, tidak mendapatkan kemampuan untuk mempunyai atau bisa mengendalikan elemen. Nah, saya akan ajak pertama, mari kita lihat dulu ke Avatar The Legend of Korra. Nah, di Avatar The Legend of Korra kita bisa melihat ada yang namanya harmonic convergence, ya, atau konvergensi harmonik,
di mana planet-planet berbaris di satu baris gitu ya. Dan pada saat itu akan terjadi satu konvergensi harmonik yang besar di mana orang-orang yang tidak punya pengendalian elemen akan mendapatkan pengendalian elemen yang baru. Kalau di film Avatar The Legend of Korra ada salah satu Aang anak yang DP nama Bumi kalau tidak salah, yang tidak punya pengendalian sama sekali, tapi ketika terjadi harmonic convergence, dia menjadi seorang pengendali udara, ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Artinya berarti mereka tidak semata-mata dianaktirikan. Yang kedua, kita belajar bahwa ternyata Aang menghancurkan pola dan paradigma tersebut ketika masyarakat yang punya elemen bending dianggap lebih tinggi daripada masyarakat yang tidak punya elemen bending. Artinya berarti tapal batas ini atau paradigma pembedaan ini dihancurkan atau dirusak oleh Aang, dan kemudian semua orang punya satu barisan yang sama. Nah, yang paling inti adalah untuk menciptakan kedamaian bukan lagi elemen bending, karena elemen bending ternyata bisa disalahgunakan. Yang tadinya diperuntukkan untuk membela diri bisa disalahgunakan untuk menciptakan perang. Tapi yang paling inti adalah energi bending, di mana manusia, semua orang punya kemampuan untuk mengendalikan energi. Dan itu yang menurut saya perlu diperhatikan. Bagaimana korelasinya dengan umat Israel? Minta maaf Alfa, tapi sepertinya itu agak dipaksakan. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan sebuah langkah hermeneutik. Apalagi ternyata berdasarkan kisah ini mereka tidak diistimewakan. Jadi saya secara esensial saya tidak bisa membawa ini untuk relate dengan kehidupan umat Israel. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Alfa. Yang pertanyaan terakhir ya dari Novlin. Apakah kemudian ada keteladanan Yesus yang ditunjukkan oleh Avatar? Sebetulnya kalau kita menonton film ini dengan seksama dan memperhatikan, saya pikir banyak sekali. Banyak sekali keteladanan Yesus yang mau ditampilkan oleh Aang. Di antaranya adalah kesederhanaan. Meskipun hidup sebagai seorang avatar yang mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar, yang populer pada masanya, namun dia belajar untuk hidup sederhana. Makan dari satu tempat ke tempat lain, makan hal-hal yang biasa saja. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain cuma naik banteng terbang. Kemudian bergaul dengan Saka dan Katara yang sebetulnya bukan siapa-siapa, cuma orang yang kebetulan menemukan mereka, ya, menemukan dia, sorry. Nah, dia tidak kemudian menggunakan haknya sebagai avatar untuk bergaul dengan kalangan elit, penguasa kerajaan misalnya, dengan orang-orang elit di kerajaan bumi, tapi dia benar-benar menikmati kesederhanaannya. Saya pikir ini teladan yang sangat berharga. Dan bagi saya, keteladanan Aang yang adalah juga keteladanan Yesus yang mau ditampakkan dalam film ini adalah bahwa cinta kasih itu bisa mengalahkan segala sesuatu. Jadi cinta yang besar, cinta kasih yang besar itu bisa mengalahkan segala sesuatu, termasuk menyudahi perang. Dan Aang membuktikannya. Aang dan Yesus membuktikannya. Nah, dalam film ini, film yang kita kaji ini, Aang membuktikan bahwa cinta kasihnya, oleh karena dia tidak mau menyakiti makhluk lain, dia tidak mau membunuh satupun makhluk hidup, kemudian dia belajar bahwa cinta kasih tersebut akan memampukan dia, memberi dia solusi, memberi dia jalan keluar, supaya kemudian perang itu tidak berlanjut dan kedamaian bisa tercipta. Artinya cinta kasih yang tulus akan membawa kita kepada jalan keluar. Jadi ya itu pesannya sebenarnya. Hukum yang terutama tertuang dengan sangat baik dalam film Avatar The Legend of Aang. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya teman-teman. Saya harap ini menjawab rasa penasaran kita semua. Thank you. God bless. Oke, demikianlah proses diskusi kita hari ini dan izinkan saya untuk memberikan apa yang saya dapatkan hari ini sebagai seorang moderator. Yang pertama adalah teologi adalah aktivitas beriman dan berpikir sesuai kata moderator. Artinya selain kita beriman, ada juga sebuah analisis yang perlu kita kaji tentang berbagai hal. Dan teologi yang asik, teologi menjadi menarik adalah ketika akan kita kaitkan dengan kehidupan di sekitar kita, termasuk film. Karena banyak hal yang mengandung potensi untuk dapat kita kaji, yang mengandung kebaikan, yang ternyata akan berkaitan dengan keberimanan kita. Gitu. Tinggal bagaimana cara kita sebagai akademisi, sebagai seorang teolog, untuk menjadi jembatan antara dua hal ini.
Contohnya yang kita lakukan hari ini antara teologi dengan sebuah film sehingga menjadi sebuah kajian film, kajian budaya populer yang sebenarnya ini berkembang jauh sebelum kita melakukan ini. Jadi ini bukan hal yang pertama dilakukan dari ranah teologi. Dan mungkin kita berharap bersama kajian-kajian yang berikutnya akan ditampilkan oleh Bisik Teologi akan lebih menarik, menantang, dan mengundang gaya berpikir yang baru yang mungkin bisa dikatakan liar begitu. Tapi dengan kendali pemateri begitu. Tetap dikendalikan oleh pemateri. Gitu. Dan kita akan mendengarkan closing statement dari Kak Prianto, Kak Opo, sekaligus akan menutup perjumpaan kita dengan doa di hari ini, karena tidak terasa sudah 1,5 jam pembicaraan kita hari ini. Dan sebagai informasi tadi sempat jadi ada 100 peserta untuk diskusi kita di malam hari ini. Dipersilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang berharga. Saya sangat memberi apresiasi untuk teman-teman dari Hima Proteologi yang sudah mengupayakan kegiatan ini boleh tercipta. Dan untuk teman-teman partisipan yang boleh bergabung, terima kasih untuk atensi, terima kasih untuk diskusi hangat yang sudah dihadirkan. Saya sangat terhibur dan saya sangat bahagia bahwa ternyata kegiatan dari anak-anak saya di Hima Proteologi ditopang oleh teman-teman dari prodi yang lain, dari para alumni, bahkan dari dosen-dosen. Dan ini tentu mengundang kebahagiaan yang sangat besar. Harapan ke depannya bahwa kemudian kegiatan-kegiatan seperti ini bisa tetap dilangsungkan, ya, bisa tetap dikerjakan dan kemudian akan membawa dampak yang baik. Artinya bahwa akan ada pemikiran-pemikiran yang brilian yang lahir dari teman-teman yang ada di program studi teologi. Oke, untuk closing statement, saya pikir saya sudah mengulang-ulangnya dari tadi ya dalam jawaban. Artinya bahwa dari sebuah film sederhana, dari sebuah film anak-anak sebetulnya, kita bisa punya satu filosofi yang sangat menantang. Artinya, di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin kejam, jahat, dan menekan, saya melihat ada begitu banyak story dari teman-teman ketika kadang-kadang kebaikan harus berbalaskan dengan kejahatan, ketika kesetiaan harus dibalaskan dengan pengkhianatan, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang tujuannya baik, tapi kemudian harus dikembalikan dengan sesuatu yang menyakitkan. Nah, dari sebuah film sederhana ini, dari film anak-anak ini, kita belajar satu filosofi, bahwa cinta kasih akan mengalahkan segalanya. Mungkin keadaannya belum terlihat, mungkin segala sesuatu masih tertutup awan mendung, tapi waktu Tuhan akan tetap terjadi dalam kehidupan. Minta maaf menjadi sangat rohani, karena sebetulnya arah dari film ini adalah sesuatu yang sangat rohani juga. Nah, kalau kita bijaksana dan mau memperhatikan, sebetulnya narasi Injil dan teladan Kristus ada di banyak film. Maka mulai dari sekarang, kalau menonton apapun, mari perhatikan dengan seksama. Lihat filosofinya dan perlakukan dalam kehidupan. Menonton drakor, pasti ada filosofi di dalamnya. Nonton kartun, nonton anime, ada filosofi di dalamnya. Ya. Dan ini akan menjadi tantangan kita bersama untuk melihat nilai teologis, pesan mulia Tuhan dari sebuah hal-hal sederhana yang seringkali kita anggap remeh-temeh dalam kehidupan. Semoga kita tetap ada dalam keadaan yang bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Immanuel. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena keagungan dan cinta kasih-Mu, segala sesuatu boleh tetap berlangsung dalam kehidupan kami. Kami menyadari Engkau Allah penyelenggara kehidupan kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan manusia ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan jadikan hari ini. Ketika kegiatan kami dengan tajuk Bisik Teologi boleh terselesaikan dengan baik. Ada banyak orang yang telah bekerja keras, yang telah berjeri lelah demi suksesnya kegiatan ini. Kami mohon Tuhan, berkati setiap kami, sehingga apapun yang kami lakukan malam ini, semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami persembahkan setiap pujian dan kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami yang hendak melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami mohon Tuhan sertai dan berkati. Untuk teman-teman yang sedang melaksanakan KKN, pun teman-teman yang saat ini sedang ada di tengah-tengah perkuliahan, meskipun di tengah-tengah pandemi, kami mohon Tuhan tetap menjaga dan memelihara. Terlebih khusus
untuk adik-adik dari himpunan mahasiswa program studi teologi. Beri mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga segala aktivitas mereka akan tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Selepas dari KKN Bapa, mereka masih akan diperhadapkan pada penyusunan laporan KKN, pada proposal skripsi, ujian skripsi, bahkan ujian komprehensif. Tuhan memampukan mereka, memberi mereka kekuatan ekstra untuk tetap menjalani rutinitas sebagai mahasiswa yang akan segera mengakhiri perjuangan mereka di kampus tercinta. Ini kami Tuhan yang meminta pertolongan-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sebelum kita akan leave dari ruang Zoom ini, kita akan ambil gambar. Christopher Wawor mungkin bisa mengambil. Teman-teman boleh mengaktifkan kamera untuk dokumentasi kegiatan kita. Gelap, Kak, gelap. Christopher Wawor masih ada ini atau biasa beliau yang tukang ngambil dokumentasi? Wawor ya, ada. Dipersilakan, ini ada 3 slide. Nanti mungkin itu boleh saya menyala itu mic supaya boleh mau bilang sorong slide atau apa atau bagaimana. Ini ada ucapan terima kasih dari Kak Stella. Terima kasih penambahan ilmunya. Terima kasih Enci Vikaris, lancar-lancar masa vikariatnya. Sudah toh? 3 slide sudah. Slide kedua. Slide ketiga. Oke. Selesai toh? Sudah? Karena ada Vikaris Memes Lekote, Ibu Vikaris Jemaat Gemis Betani Beha. Halo Kak Opo dan teman-teman semua. Halo, terima kasih sudah bergabung Ibu Vikaris. Agak terlambat tadi Kak. Oh, aduh gawat. Nanti gabung. Nanti teman-teman kakak juga bisa gabung di Instagram karena ya, sekedar info, Bisik Teologi itu hadir dengan 2 model. Yang pertama dengan model Instagram, yaitu tiap bulan kedua, ini bulan ganjil. Jadi tiap bulan ganjil itu ada live Instagram dengan materi-materi yang luar biasa, dan juga di bulan genap biasanya lewat Zoom gitu untuk anak-anak teologi. Biasa kalau di Instagram kan lebih kepada orang-orang yang di luar, anak kekinian begitu. Oke, terima kasih semua untuk hari ini, pembicara, pemberi materi. Terima kasih ke Opo yang sudah tetap setia bersama-sama dengan kami, biarpun kabel-kabel kan teman-teman. Tapi terima kasih juga buat teman-teman Himapro yang tetap menjalankan aktivitas di KKN, tapi juga tetap produktif untuk menjalankan program. Terima kasih ada Clemency dan teman-teman, ada Fiska. Terima kasih, Tuhan memberkati. Buat teman-teman juga yang sementara KKN tetap semangat, tetap kuat, jaga kesehatan. Teman-teman yang ada aktivitas lain, yang masih kuliah, adik-adik tingkat, Tuhan memberkati. Kakak-kakak tingkat, para vikaris, para dosen yang sudah bergabung, terima kasih. Karena ada para penatua wilayah lagi dari Minut katanya. Oh iya, ada penatua wilayah juga dari Minut. Lihat chat Kak. Iya sudah. Dia kata mau menyapa di PKK Ipar, kata Penatua Pemuda Gemim Petra Pinili. Siapa Jo Daniel? Berarti yang ini Raja Wawor mungkin. Raja Toar. Raja Toar. Oh tuh. Oke. Teman-teman, nantikan keseruan. Nantikan keseruan lagi kami di bulan Maret dengan pembicara dosen teologi kalau sesuai dengan jadwal Adam Nir Kruger, dengan judul nanti masih dirahasiakan, tapi saya selaku sekretaris Himapro menjamin bahwa judul berikutnya juga tidak kalah menarik, pasti akan menarik. Teman-teman, terima kasih, selamat malam, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih. Thank you semua. Yang boleh ulang materi boleh lihat live nih.
Oh, boleh lihat. Oke, itu. Nanti mau dibagikan lagi lewat akun YouTube. Ini Jangan katanya lupa ada subscribe, comment, and Oppo share. ada komen katanya nanti bahas ke film Krishna. Kalau Krishna kok mungkin itu ya, mungkin sangat biasa untuk telinga anak teologi yang sok kontrak Hindu-Buddha. Orang MG kan belum dengar kan, Kak? Kalau MG kan belum dengar. Oh, berarti MG mesti bikin Jadi program Himapro MG ini. Oh, nanti mau undang Pak Kak, no? Aman. Aduh. Oke, semuanya izin pamit ya, semua tutup room ya. Oke. Oke, Kak. Thank you. Thank you, Kak. God bless semua. Bless.